Ella Julia Putri, NPM 20220009, dan rekan saya Nur Nilamsari, NPM 20220016. Kami akan menyampaikan materi tentang zaman pendudukan Jepang di Lampung pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Yang pertama, A. Keadaan pemerintahan. Ketika Perang Pasifik meletus di bulan Desember tahun 1941, Hindia Belanda ada di pihak sekutu. Ia juga berhasil menghancurkan pertahanan Amerika di Filipina, serta menundukkan pertahanan Belanda di Indonesia. Sebab itulah akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941 khususnya dan serangan ke arah selatan pada umumnya didasarkan atas keputusan Konferensi Kemaharajaan Jepang pada tanggal 6 September 1941. Yang kedua, B. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat. Anggota masyarakat daerah Lampung pada dasarnya terdiri dari dua macam, ialah penduduk asli daerah ini dan penduduk pendatang dari luar daerah Lampung. Datang dari Pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan dengan pendatang dari daerah lain. Penelitian mengenai kemungkinan diadakannya transmigrasi dari Jawa ke Lampung diusahakan oleh pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1902. Kehidupan seni budaya. Pada tahun 1867, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Departemen Pendidikan, Agama dan Perindustrian. Departemen inilah yang menangani berdirinya sekolah-sekolah corak baru antara tahun 1870 sampai 1900. Pemerintah Belanda banyak membangun prasarana, termasuk juga prasarana persekolahan, gedung beserta alat-alat perlengkapannya. Semua prasarana tadi dibangun untuk mendukung berhasilnya usaha Belanda di bidang perekonomian. Pembangunan jalur jalan kereta api yang menghubungkan Panjang atau Teluk Betung dengan Palembang misalnya adalah demi lancarnya pengangkutan hasil-hasil kebun dari Lampung ke Palembang. Pula latar belakang didirinya Pelabuhan Panjang di permulaan abad ini. Adanya perkembangan pendidikan saat itu antara lain karena order-naming banyak memerlukan tenaga-tenaga untuk menjadi pekerja yang dipandang lebih menguntungkan daripada tenaga-tenaga yang bukan terdidik. Untuk daerah Lampung ini, order-naming perkebunan karet yang banyak memakan tenaga dan kepercayaan. Seperti halnya di kebanyakan daerah lain di Indonesia, maka daerah Lampung terdapat agama yang secara resmi diakui negara. Demikian pula jumlah penganut agama Islam jumlahnya pun mempunyai prosentase terbesar dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pada waktu pendudukan Jepang, perkembangan agama yang ada di daerah ini hampir tidak kelihatan secara menyolok, selain agama Buddha yang dapat sedikit bergerak karena agama mempunyai penganut besar di Jepang. Sebagian tentara penduduk Jepang beragama Buddha, namun begitu agama Buddha tak tampak ada perkembangan atau kemajuan yang jelas, sebab memang masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Hubungan keluar. Dalam lapangan hubungan dengan dunia luar, di mana sebelum abad ke-20, hubungan perdagangan nampak menonjol pelabuhan Tulang Bawang dan Sekampung. Ternyata merupakan bandar yang cukup penting di Indonesia Barat. Pelabuhan tersebut dinyatakan setingkat dengan Jambi maupun Palembang. Hubungan niaga antar pulau maupun dagang internasional tidak lagi berjalan lancar selama zaman penduduk Jepang. Berbagai barang dagangan yang semula berperan di pasaran pada masa Jepang berkuasa bahan-bahan tadi tak ada lagi karena digudangkan atau diangkut oleh Jepang, misalnya lada, beras, hasil hutan, emas dan lain-lainnya sebagian. Di bidang keagamaan, khususnya agama Kristen dan Katolik, waktu itu masih sangat tergantung dari tenaga misionaris dari luar negeri, terutama pada misionaris dari Irlanda. Untuk agama Katolik, mereka yang bertugas di daerah misi berdasarkan surat tugas dari Paus yang berkedudukan di Roma, Italia.
Jepang ternyata berhasil memutuskan hubungan antara daerah misi di Indonesia, termasuk Lampung, dengan Roma. Perlakuan Jepang terhadap para misionaris itu sendiri merupakan pertimbangan utama bagi Roma dan tidak mengirimkan atau mengurang jumlah misionarisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.